Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk Islam disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, dan Utsman bin Affan. Lalu bagaimana dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kali memeluk Islam? Berikut kisah lengkap sahabat Nabi yang paling akhir masuk Islam. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir masuk Islam adalah Abu Darda. Ia adalah seorang laki-laki yang unggul, penuh ketaatan, dan spesifik. Ia seorang muslim yang selalu berusaha menggapai derajat ibadah tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Abu Darda memiliki nama asli Uwaimir bin Malik dari suku Khazraj, namun orang-orang lebih sering memanggilnya dengan Abu Darda karena ia memiliki anak bernama Darda. Suatu hari ia terbangun dari tidurnya. Ia lantas mengucapkan doa dan salam kepada berhala yang ia simpan di tempat terbaik di rumahnya. Tak lupa, ia juga mengoleskan wangi-wangian serta memberinya baju sutera, hadiah dari kawannya yang kembali dari Yaman kemarin. Setelah matahari sudah meninggi, ia lantas pergi menuju tokonya. Namun belum jauh ia berjalan, di kota Yatsrib terdapat riuh rendah yang ternyata berasal dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pulang dari Perang Badar. Ia lantas menanyakan kabar sahabat jahiliyahnya dulu yang kini telah memeluk Islam, Abdullah ibnu Rawalah. Seorang pemuda menjawab bahwa Abdullah baik-baik saja dan pulang dengan membawa ganimah. Ia pun merasa tenang dan lega. Meskipun Abdullah bin Rawalah telah masuk Islam, dirinya masih berhubungan baik dengan Abu Darda. Ia bahkan sering mengunjunginya dan menyemangatinya untuk segera masuk Islam, namun selalu saja ditolak oleh Abu Darda. Ketika Abu Darda sudah sampai di tokonya, kesibukan langsung menyelimutinya, tanpa tahu apa yang akan diperbuat Abdullah di rumahnya. Di rumah Abu Darda, pintu rumah Abu Darda terbuka dan Abdullah melihat Ummu Darda di dalam. Lantas ia meminta izin untuk masuk rumah dan diizinkan olehnya. "Di mana gerangan Abu Darda?" tanya Abdullah. "Dia sudah pergi ke toko, tak lama lagi tentu pulang." Lalu ia menunggu kedatangan Abu Darda di dalam rumah. Tanpa sepengetahuan Ummu Darda, Abdullah diam-diam masuk ke ruangan berhala dan menghancurkannya. "Semua yang menyekutukan Allah itu sesat," gumam Abdullah. Setelah patung itu hancur, ia lantas meninggalkannya. Tak lama, Ummu Darda masuk dan berteriak histeris mendapati patung sembahannya telah hancur berkeping-keping. Sambil memukul-mukul kepala dan menamparkan pipi ia meratap, "Engkau menghancurkanku, Ibnu Rawahah, engkau menghancurkanku." Abu Darda pun pulang dari tokonya. Ia mendapati istrinya di depan pintu sambil memeluk berhala rusak itu dengan wajah yang ketakutan. "Kenapa kau?" tanya Abu Darda. "Saudaramu, Abdullah ibn Rawalah, tadi datang lalu menghancurkan patung pemujaanmu," jawab Ummu Darda. Sekejap emosinya pun memuncak dan hendak langsung mendatangi Abdullah. Namun setelah dipikir-pikir, amarahnya mereda dan tidak jadi marah. Ia malah berkata, "Kalau patung ini memiliki kebaikan, tentu dia mampu melindungi dirinya dari segala gangguan." Setelah kejadian ini, ia langsung pergi mencari Abdullah ibnu Rawalah. Ia lantas meminta untuk diantar menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Dengan ini menjadikan Abu Darda sebagai sahabat Nabi paling akhir dari yang memeluk Islam dari kaum Khazraj. Sejak saat itu, ia langsung beriman secara mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyesali ketertinggalannya tersebut, membalasnya dengan mempelajari agama dengan sangat giat dan tekun. Dirinya bagai orang yang kehausan akan ilmu-ilmu dan ibadah, bahkan ia tak segan untuk meninggalkan jual belinya demi menghadiri majelis-majelis ilmu. Akhirnya Abu Darda menjadi sahabat Nabi dan orang yang paling mengerti tentang dinullah dan hafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kajian seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.